Sebelahnya Jodiani. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Perhatikan semuanya. Dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa siap mengikuti upacara.
upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disunsunlah kemerdekaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanah pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, utamanya segenap Dewan Guru, utamanya lagi segenap kepala RA, kepala MI, kepala MTS, dan kepala SMK,
segenap Dewan Guru, siswa-siswi Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Al-Mustawa yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesehatan, kita diberi kesehatan yang berbentuk kita sehat walafiat, sehat lahir batin, sehingga pada hari yang pertama masuk di tahun 2002-2003 ini bisa masuk dengan sukses, lancar, dan mudah-mudahan berkah. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di kemudian hari dengan bacaan sholawat tadi kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu guru, segenap siswa-siswi Al-Mustawa yang saya hormati, pertama-tama yang perlu saya sampaikan adalah kami selaku Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Al-Mustawa pertama kali bersyukur kepada Allah, mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi yang baru menginjakkan kakinya di Yayasan Al-Mustawa ini, di Madrasah Al-Mustawa ini, di sekolahan Al-Mustawa ini. Kami ucapkan selamat bagi para siswa yang baru. Di sini kami menemukan dua hal, yakni ada yang ini adalah siswa baru akan tetapi wajah lama, ada yang wajah lama tapi dia siswa baru. Ini yang saya maksudkan adalah siswa yang tamatan dari RA masuk ke MI, tamatan MI masuk ke MTS Al-Mustawa, kemudian tamatan MTS masuk SMK Al-Mustawa. Ini berarti adalah orang lama akan tapi wajah baru memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari RA ke MI, dari MI ke MTS, dan dari MTS ke SMK. Ini yang saya maksudkan. Kami mengucapkan sekali lagi mengucapkan selamat datang. Anak-anak yang saya hormati dan yang saya banggakan, ini nanti siswa-siswa baru akan diadakan, kalau dulu namanya MOS, masa orientasi sekolah, kalau sekarang mungkin istilahnya berubah lagi, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini anak-anak akan dikenalkan, mungkin akan beradaptasi, akan menyesuaikan. Kalau dulu kita sekolah yang lama, sekarang menginjakkan di sekolah yang baru, sekolahannya baru, temannya baru, dan insya Allah bajunya baru. Kami mengharapkan anak-anak, bagi siswa-siswi Al-Mustawa, baik itu mulai TK, MI, MTS, kemudian SMK, kami menyarankan kepada MI, MTS, dan SMK seragam yang sudah dipakai, seragam yang sudah dimiliki, seragam yang sudah diberikan, tolong dirawat sampai kita tamat dari sekolahan ini. Kalau MI ini 6 tahun mungkin ganti 2 kali, tapi kalau MTS ini 3 tahun. Pakaian itu kalau Anda rawat, kalau anak-anak mau merawatnya dengan baik, kelas 1 sampai kelas 3 itu masih baik. Meskipun sudah tidak baru, tapi masih baik. SMK pun juga begitu. Kami mohon dengan hormat, saya mohon dengan hormat, pakaian yang kita miliki, pakaian yang Anda miliki betul-betul dirawat. Tidak boleh dirubah apabila itu tidak penting sekali. Contoh soal celana, saya mengharapkan celana tidak boleh dirubah, apalagi dikecilkan yang bawah, itu tidak boleh. Itu adalah bukan sikap seorang anak didik. Tidak saya perbolehkan, nanti akan mendapatkan sanksi. Kemudian
anak-anak karena SMK Al-Mustawa, MTS Al-Mustawa, MI Al-Mustawa ini adalah di lingkungan pondok, maka kami mohon dengan hormat untuk berpaci. Ini adalah identitas, ini adalah ciri khas kita, ini adalah alma mater kita. Kemudian nanti kalau anak-anak siswa-siswa baru yang memiliki seragam olahraga, ini pun tidak boleh dicoret-coret. Perhatian, seragam kaos, seragam olahraga ini tidak boleh dicoret-coret dan tidak boleh ditulisi apapun. Termasuk anak-anak dilarang keras, tidak boleh mencoret-coret tembok, apalagi tulisan yang tidak baik. Ini saya mengharapkan begitu. Kemudian anak-anak sepeda motor bagi yang membawa ini harus dimasukkan masuk di lingkungan wilayah tanah milik yayasan, bukan di tempat tetangga. Karena apa? Karena ada masukan anak-anak kalau diparkirkan di rumah tetangga itu ada yang kurang sopan, ada yang kurang pas, ada yang tidak menyenangkan. Maka dari itu saya mengharapkan yang ada di rumahnya lingkungan ini mohon dengan hormat untuk ditaruh di sana, di madrasah sana atau di depan halaman Al-Mustawa sendiri. Kemudian anak-anak, apabila nanti sudah jam aktif, bu guru sudah ada, memang waktunya sudah jam pelajaran aktif, anak-anak tidak diperbolehkan, tidak saya perbolehkan gampang keluar masuk. Kalau sudah waktunya masuk, ya di sekolahan. Tidak boleh baru masuk sudah ambil sepatu, baru masuk ambil pulpen, beli pulpen, baru masuk mau fotokopi. Apa yang harus kita persiapkan besok, ini apa yang harus kita pakai besok, ini harus dipersiapkan pagi ini. Sehingga nanti anak-anak tidak nampak keluar masuk ketika jam pelajaran. Ini tidak boleh saya perkenankan. Nanti akan kita jaga. Kemudian anak-anak, ini tadi saya melihatnya, apabila lagu Indonesia Raya dikumandangkan, ini anak-anak tidak boleh bondo tangan. Ya kan? Kita latihan, karena apa? Karena Indonesia itu butuh orang-orang yang kuat seperti anak-anak ini. Tidak boleh ngelombrok, Indonesia Raya kok begini, tidak boleh. Contoh, lihat contoh ini apa komandan upacara ini, pemimpin upacara ini. Dilihat, jadi jangan seenaknya saja, karena kita berlatih. Apabila kalau kita mau berlatih pada hari ini, di kemudian hari kita akan menjadi baik. Kata si Subhanul Yatam Rijalul Ghad, pemimpin besok itu adalah dimulai dari pemimpin yang sekarang atau generasi-generasi yang sekarang. Generasi sekarang akan menjadi pemimpin besok, sehingga anak-anak Indonesia itu akan ditentukan oleh anak-anak yang ada di Al-Mustawa ini diantaranya. Siapa tahu di antara kita, anak-anak yang saya hormati. Kemudian apabila anak-anak ini cerdas, anak-anak ini sigap, anak-anak ini rajin, anak-anak ini pandai, maka siapapun nanti yang akan menjadi nasibnya baik, menjadi pejabat, maka teman sekelasnya akan diingat. Kalau sudah ingat pada teman sekelas, pada teman kuliah, pada teman di SMK, pada teman di pondok, ini pasti yang punya jabatan, yang bernasib baik, ini akan mencari temannya yang ketika di pondok, ketika di sekolah berbuat baik, rajin. Ini saya cerita sedikit. Ketika Mas Karebet Joko Tingkir itu berguru ketika sekolah, ini punya teman namanya Pemanahan, Penjawi, ada Andika dan lain sebagainya. Begitu dia menjadi raja, yang dicari itu Bapak Yudhoyono, Susilo Bambang Yudhoyono. Begitu menjadi presiden, teman seangkatan dijadikan menjadi Panglima ABRI, karena yang rajin itu. Kemudian Pak Jokowi menjadi presiden, yang dicari teman kuliah yang rajin namanya Pratikno. Prakteknya omain Dolo Gede, omain Purwosari situ. Itu teman kuliahnya baik, sehingga ketika mempunyai teman baik, ini kita akan dicari oleh teman kita yang punya nasib yang sama. TSM, TKJ pun juga begitu. Begitu ada lowongan, begitu ada peluang untuk bekerja di
sebuah mall, di sebuah Indomaret atau di sebuah perusahaan yang besar, ini dia akan ingat pada teman saya. Oh, teman saya dulu ketika sekolah di SMK Al-Mustawa yang pandai komputer ini, yang pandai TKJ ini pasti akan dicari. Maka dari itu anak-anak tidak boleh berputus asa, tidak boleh seenaknya saja. Yang menentukan masa depan adalah kita sendiri dan masa depan adalah milik kita bersama. Tidak akan selamanya orang yang anaknya bapaknya punya jabatan, anaknya punya jabatan, tidak tentu. Anaknya orang petani bisa menjadi abri, anaknya orang petani bisa menjadi guru. Saya punya alumni namanya Bulis. Dulu pernah di sini, anaknya 2, anaknya orang tidak punya, rumahnya itu depannya Mbah. Sekarang diangkat menjadi PNS, menjadi guru man, madrasah aliyah negeri di Tambak Beras sana. Anaknya orang tidak punya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingat itu pernah di SMK Al-Mustawa menjadi apa? Operator. Baru belum ada 2 bulan, saya meninjau ke sana. Saya ke Tambak Beras, ke makamnya Mbah Wahab Khatullah, pendiri NU itu, pahlawan nasional, saya ke sana. Baru dia angkat 3 bulan, sudah bisa beli tanah, sudah bisa beli rumah, sudah punya mobil. Itu artinya apa? Anaknya orang tidak punya. Kalau saya bisa memberi contoh, termasuk kalau anak-anak ini orang tuanya belum beribadah dengan rajin, anak-anak bapak ibunya mungkin belum sholat, akan tetapi kalau orang tuanya sadar mau mondokkan anaknya, ini akan menambah takwanya orang tua karena didoakan oleh anak, dan anak akan berubah tidak seperti orang tuanya. Kami di sini pun juga punya contoh. Ini Bu Is ini. Bu Is ini bapaknya saya tahu. Orang mondok, orang sekolah, gak sarjana, tapi nyatanya anak iso sarjana, iso apal Al-Quran. Artinya apa? Artinya memang Indonesia itu membutuhkan orang-orang yang kuat, orang-orang yang rajin, orang-orang yang ulet, orang-orang yang teguh pendiriannya. Tidak gampang, lagak tidak kancane ora sah mlebu pelajaran angel. Justru angel itu yang nambah ganjaran, justru angel itu yang menambah kekuatan kita. Contoh, kita berenang semakin panjang, itu kekuatan kita harus kita persiapkan. Jadi anak-anak saya mengharapkan anak-anak Al-Mustawa ini harus menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kuat, anak-anak yang tahan banting, anak-anak yang setia setiap saat, siap pakai. Jadi nanti kita setelah tidak sekolah, ini kita ikut siapapun, bisa mengikuti dauke, bisa mengikuti bos, bisa mengikuti orang yang kita ikuti. Sehingga kita tidak gampang dipecat. Ini saya kasihkan, ini saya sampaikan karena apa? Banyak teman-teman kita tamatan SMK, tidak hanya tamatan SMK Al-Mustawa saja, ikut orang 1 bulan sudah keluar. Karena apa? Karena dia orang yang tidak rajin, orang yang tidak giat, orang yang tidak semangat, orang yang tidak bisa dipercaya. Sehingga bosnya, daukainya bilang, Mas sekarang pekerjaan sepi. Nanti kalau sudah ramai, nanti akan saya panggil sekali, akan saya panggil lagi. Itu artinya apa? Anda emas-emas yang dibidutan oleh daukainya itu karena dia malas bekerja, dipecat secara halus. Dan itu jangan terjadi pada Anda sekalian. Jangan sampai terjadi pada Anda sekalian. Anak-anak yang saya hormati, mulai dari RA, TK, MI, MTS, SMK, persiapkan dirimu untuk menjelang masa depan. Karena masa depan itu adalah milik kita bersama. Raihlah cita-cita, genggam buana, sampai kita menghasilkan sebuah harapan, impian kita harus kita ciptakan sendiri. Imajinasi kita, kemudian talenta, kemampuan kita, ini harus kita tunjukkan dikarenakan apa? Terutama SMK ini nanti di kemudian hari membutuhkan masa depan. Bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, banyak teman-teman di sana. Kalau ada orang yang membutuhkan TSM, tenaga TSM, kita sudah siap. Kalau ada orang yang membutuhkan TKJ ahli komputer, kita
kita sudah siap. Sehingga Bu Guru itu tidak ragu-ragu dalam hal untuk menempatkan Anda. Tapi Anda harus profesional betul. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Bumi Damai Al Mustawa ini mendapatkan jatah kuliah gratis 1 orang. 1 orang dari STTR Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe. 1 semester itu 5.500.000. Akan tetapi insya Allah digratiskan. Ya toh? Ini dari Kabupaten Blora hanya 10 orang dan termasuk Al Mustawa mendapatkan 1 orang. Ini insya Allah yang masuk kita doakan mudah-mudahan bisa lancar dan berhasil sampai tuntas, sampai selesai, yaitu Mbak Istiqomah. Ini orang tuanya, bapak ibunya sudah saya panggil, sudah saya kasih tahu bahwa Al Mustawa, Pondok Pesantren Bumi Damai Al Mustawa mendapatkan 1 jatah kuliah gratis. Dan jurusannya tepat sekali, linier atau sejurusan, yaitu komputer. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti di kemudian hari, di tahun yang akan depan akan mendapatkan tambahan. Ini pun juga sebuah kanugerahan, sebuah rahmat, sebuah kebahagiaan dan kebahagiaan yang harus kita syukuri karena kita dipercaya dan bisa diberi kesempatan untuk belajar yang sama. Artinya apa? Meskipun itu SMK Al Mustawa, ternyata kita pun juga bisa masuk di perguruan tinggi dengan niat yang baik. Anak-anak yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang di Yayasan Al Mustawa. Belajarlah yang sungguh-sungguh demi masa depan Anda. Karena yang bisa menentukan masa depan Anda adalah Anda sendiri. Kita boleh berteman, tapi berteman yang bermanfaat. Kita tidak boleh berteman dengan anak-anak yang tidak giat. Ini harus diperhatikan. Anak-anak jangan lupa pakai pecis, seragam tidak boleh rusak, dasi tidak boleh hilang, asbuk tidak boleh hilang, sepatu tidak boleh hilang. Utamanya anak-anak pondok. Jangan sampai seragam itu dioret-oret oleh orang lain. Harus diamankan. Jangan-jangan nanti yang miliki kamu tapi yang oret-oret bukan orang lain. Lingkungan pondok dijaga, hormati lingkungan, hormati guru, taati semua peraturan, ikuti semua pelajaran. Pelajaran apapun, karena belum tentu yang hari ini Anda suka, ternyata di kemudian hari kurang bermanfaat. Justru pelajaran yang Anda benci, contoh matematika atau bahasa Inggris, ternyata di kemudian hari di lingkungan Anda, di sekolah Anda, di masyarakat Anda membutuhkan ilmu itu. Maka dari itu semua pelajaran kita ikuti agar supaya menjadi anak yang pandai. Ini yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya masa orientasi siswa atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru MTS maupun SMK. Kita taati, kita ikuti dengan baik. Mudah-mudahan semuanya yang ada di sekolah Al Mustawa mulai RA, MI, MTS dan SMK mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan akhirnya menjadi anak yang soleh-solehah, taat kepada orang tua, menjadi anak yang betul-betul menjadi harapan orang tua, harapan bangsa dan harapan negara. Amin Allahumma amin. Anak-anak yang saya hormati, ibu-ibu guru, saya terima kasih kepada Bapak Dewan Guru, Ibu Guru yang sudah membimbing siswa-siswi Al Mustawa dengan baik. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu Guru, saya mengapresiasi, amat sangat bangga kalian panjenengan semua yang sudah sudi membina anak-anak didik kita. Binalah anak didik kita sesuai dengan aturan yang ada. Anak-anak pun juga begitu, kalau merasa berbuat salah, jangan sampai berani sama Bapak atau Ibu Guru, meskipun itu Ibu Guru. Maka dari itu taatilah semua Bapak Ibu Guru. Karena apa? Karena orang yang tidak taat kepada Ibu Guru di kemudian hari apabila menjadi guru pun juga tidak akan ditaati. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Maka dari itu
Saya mengharapkan mudah-mudahan anak-anak siswa-siswa ini betul-betul menjadi anak yang menjadi harapan-harapan orang tua, harapan-harapan ibu guru. Maka ikuti semua pelajaran, ikuti semua kegiatan sehingga menjadi anak-anak yang betul-betul menjadi anak yang cerdas. Amin Allahumma amin. Saya kira cukup. Hari upacara Senin saya mengharapkan semua dewan guru, bapak guru, siswa-siswi tidak diperbolehkan sampai ketinggalan di kemudian hari apabila akan ada upacara hari Senin. Karena apa? Siswa hanya sekian, bagi yang ketinggalan itu akan nampak sekali. Maka dari itu saya mengharapkan setiap upacara bapak ibu guru harus mengikuti, apalagi siswa. Ini yang perlu saya sampaikan. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional oleh seluruh peserta upacara. Pembacaan doa. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, hanya kepadamu kami menyembah dan mohon pertolongan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berkumpul di sini bersama dengan kerendahan hati kami memohon keridhaan-Mu. Bukakanlah pintu berkah-Mu untuk kami, jadikanlah kami ahli ilmu dan ahli kebaikan, dan janganlah Engkau jadikan kami ahli maksiat dan kemungkaran. Tunjukkan kepada kami jalan yang hak dan lurus, serta kekuatan untuk istiqomah di jalannya. Dan tunjukkanlah kepada kami hal-hal yang batil, serta berikanlah kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak dan ibu guru kami, serta dosa para pahlawan yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara.
Pembina upacara dan Dewan Guru beserta staf meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Santai Anda. Upacara selesai. Semua pemimpin pasukan membubarkan pasukannya masing-masing.